Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu, eh, di mana pada hari ini kita kembali lagi untuk masuk di dalam pertemuan eh, berkaitan dengan metodologi penelitian, pertemuan 6. Kemarin saya sudah sampaikan juga kepada Bapak Ibu mahasiswa bahwa memang berkaitan dengan pertemuan 5-6, kita memang karena terhalang oleh Idul Fitri, maka hari ini kita lanjutkan kembali untuk pertemuan ke-6, yang dimana kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan penelitian normatif ya. Artinya memang penelitian normatif ini berkaitan dengan apa saja yang berkaitan dengan data-data penelitian normatif ya. Jadi kalau kita berbicara masalah penelitian normatif, udah otomatis kita berbicara masalah lebih banyak berbicara masalah kajian-kajian buku, kajian-kajian ilmiah dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari normatif hukum, Bapak Ibu bisa ketahui bahwa memang konteks dari pendekatan dari suatu penelitian ini yang kemarin adalah mengkaji beberapa data-data yang telah memang atau telah ya dibuat ya, atau sudah ada sebelumnya. Nah, ini bisa menambah referensi-referensi baru khususnya untuk penelitian-penelitian di eh, penelitian hukum itu sendiri. Kemudian juga kemarin juga berkaitan dengan normatif, Bapak Ibu mahasiswa, kita sudah menyampaikan juga bahwa memang di dalam kajian penelitian normatif juga Bapak Ibu lebih banyak menganalisa beberapa peraturan-peraturan perundang-undangan. Artinya peraturan perundang-undangan ini bisa menjadi prinsip ya, prinsip dalam membuat suatu oh, metode metode di dalam penemuan atau rangkaian dari sebuah judul yang Bapak Ibu kaji. Makanya kenapa biasanya ya Bapak Ibu ya, di dalam penelitian hukum itu kebanyakan memang penelitiannya itu lebih kepada penelitian-penelitian yang mengcombine ya, mengcombine antara penelitian normatif dengan penelitian apa secara yuridis atau secara lapangan ya Pak, ya, empiris. Makanya kenapa selalu berhubungan tuh normatif dengan apa namanya berhubungan langsung dengan yang berkaitan dengan unsur-unsur lapangan atau dengan unsur-unsur yuridis gitu atau normatif yang di dalam ilmu sosial biasanya lebih banyak berhadapan dengan hal seperti itu. Makanya kenapa di dalam ilmu normatif juga kadang ada juga yang mengkaji bagaimana tata cara atau standar atau nilai-nilai yang didapatkan ya ke dalam suatu penelitian hukum. Ya, termasuk dengan mengkombin atau di dalam jenis penelitian kadang orang normatif empiris kadang kan atau yuridis empiris atau yuridis apa namanya deskriptif atau kualitatif jadi pendekatan seperti itu memang sering terjadi di dalam suatu metodologi penelitian. Hari ini kita memang masih sama konteksnya di mana di dalam suatu penelitian hukum Bapak Ibu ya hari ini kita memang membahas berkaitan dengan apa saja yang menjadi unsur-unsur ya yang atau skema-skema dalam sebuah eh, pembahasan ya pembahasan-pembahasan di dalam metodologi ya. Kemudian di mana dalam kali ini memang substansi dari sebuah penelitian itu pasti diawali dengan sebuah eh, kehayalan. Jadi hayalan yang di mana hayalan tersebut itu nantinya dapat berupa suatu ide ya. Nah, ide tersebutlah yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah topik. Nah, makanya kenapa Bapak Ibu kalau misalnya mau membuat suatu penemuan ya, penemuan penemuan baru, pasti ide itu akan muncul gitu. Ya, ide misalnya. Contoh misalnya kayak berkaitan dengan implementasi lembaga adat misalnya. Otomatis apa ide yang berkaitan dengan implementasi di dalam lembaga adat? Oh, misalnya dalam
perspektif legalnya atau hukumnya. Adakah di dalam suatu lembaga adat tersebut yang memiliki kekuatan hukum, ya, yang menggambarkan sebuah problem atau permasalahan kayak gitu. Nah, biasanya kan sering terjadi hal yang seperti itu. Artinya ide. Biasa muatnya dari ide dulu dia biasanya, Bapak Ibu. Jadi dari ide. Dari ide tersebutlah nanti akan menggambarkan sebuah topik misalnya. Sebuah topik yang dirasa topik tersebut itu saat ini tuh sedang hangat sekali untuk dibahas. Kenapa? Kadang memang ada topik yang dirasa perlu perbaharuan, Bapak Ibu. Kadang ada topik-topik yang perlu perbaharuan, ya. Misalnya, bagaimana Pak? Contohnya kayak Bapak Ibu mengkaji berkaitan dengan topik eh, tindak pidana narkotika misalnya, ya kan? Narkotika di tahun 2024 kemarin, misalnya, ada penemuan baru berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika bagi anak di bawah usia di bawah umur. Bagaimana tahapan hukum dalam proses hal tersebut? Kayak gitu. Kan akhirnya ada ide baru nih. Oh, rupanya di tahun 2024 kemarin, ya kan, hukuman terhadap pelaku dari eh, orang yang menyalahgunakan narkotika dalam kasus anak di bawah umur, ya, itu hukumannya sangat ringan sekali, gitu. Nah, kemudian di tahun 2025 ada undang-undang baru yang menyatakan bahwa anak di bawah umur itu ya, di bawah umur dapat dilakukan pemenjaraan misalnya, atau hukumannya berat. Nah, ini kan menjadi case ide baru bagi Bapak Ibu untuk menggali apakah topik, ya, dalam hal misalnya eh, eh, narkotika ini, ya, bisa menjadi sebuah judul di dalam skripsinya Bapak Ibu. Artinya nih, wah, jadi apa ya, hal yang baru akhirnya gitu loh. Jadi hal yang menantang nih akhirnya. Kok bisa gitu? Kok bisa yang dulu eh, orang yang menggunakan narkoba misalnya, ini khususnya untuk anak di bawah umur, hukumannya lebih ringan gitu. Kenapa sekarang berat? Kayak itu. Padahal kan anak di bawah umur gitu loh. Anak di bawah umur kan di bawah 15 tahun, di bawah 17 tahun gitu kan. Ya, peredaran narkobanya kan kalau dulu mungkin direhabilitasi saja gitu. Sekarang wajib dipenjara. Artinya ada case di sini, ada ide baru yang bisa Bapak tuangkan atau Bapak Ibu tuangkan ke dalam suatu topik. Kayak gitu. Makanya kenapa pendekatan normatif itu akhirnya bisa menjadi peluang Bapak Ibu, ya, untuk bisa menentukan topik apa yang menjadi kajian di dalam penanggulangan atau penyalahgunaan narkotika khususnya bagi anak di bawah umur gitu. Kan jadi menarik akhirnya nantinya, ya kan? Yang kok bisa anak di bawah umur di tahun 2024 ini gitu kan? Itu hanya direhabilitasi saja. Kemudian ada PP baru misalnya atau undang-undang baru yang menyatakan bahwa anak di bawah umur itu dapat dipenjara di tahun 2025. Ini kan ada problem berarti di sini. Nah, problem itulah yang nantinya akan menjadi topik yang hangat bagi Bapak Ibu untuk membuat suatu judul skripsi. Kayak gitu. Diambil dari apa? Pendekatan normatif tadi. Ya, kalau kita kemarin belajar berkaitan dengan pendekatan normatif, artinya kita belajar berkaitan bagaimana cara mengkaji atau bagaimana cara prinsip sebuah undang-undang itu bisa diterapkan ke dalam suatu judul atau topik skripsi atau proposal skripsi yang Bapak Ibu sedang kaji. Nah, makanya nanti akan ada riset, ya, riset-riset yang Bapak Ibu dapatkan, ya, di tempat Bapak Ibu melakukan eh, pengujian dari judul yang Bapak Ibu akan angkat nantinya di skripsi, ya kan? Itu salah satu topik utama. Kemudian dari sebuah topik, ya, judul tadi misalnya, judulnya apa? Yaitu berkaitan dengan implementasi, ya, lembaga adat
nagari dalam tindak pidana narkotika ya pada anak di bawah umur misalnya. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang narkotika. Nah, simpel kan akhirnya jadinya. Judulnya simple. Artinya yang dikaji tadi adalah berkaitan dengan apakah lembaga adat ini memiliki kewenangan untuk ya, mengatur berkaitan dengan penyalaan narkotika di desa tersebut menurut Undang-Undang 9 tahun 2014. Misalnya. Nah, itu akhirnya jadi topik baru tuh, ya. Oh, rupanya di dalam hasil riset lembaga adat tuh supaya berperan aktif misalnya dalam penanggulangan peredaran narkotika misalnya di nagari tersebut, ya. Walaupun secara serta-merta tindak pidana narkotika itu memang diberikan langsung oleh kepolisian misalnya. Nah, artinya Bapak Ibu bisa pakai dua. Nah, jadi topiknya baru. Topiknya hangat, topiknya hangat, topiknya baru akhirnya kan. Nah, ini menjadi suatu apa namanya? Penemuan akhirnya, penemuan gitu. Nah, dan itu nanti Bapak Bapak Ibu mahasiswa bisa tuangkan ke dalam latar belakang masalah case-nya antara Bapak Ibu ya. Ya, Bu, Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya bisa dituangkan ke dalam apa? Ke dalam suatu penemuan permasalahan atau case permasalahan dalam sebuah latar belakang. Nah, itu yang kenapa akhirnya menjadi case dari sebuah ide tadi, ya, dari sebuah ide tadi, kemudian ide tersebut menghasilkan suatu topik, ya. Topik tersebut menghasilkan sebuah judul dan judul tersebutlah yang nantinya akan direalisasikan melalui latar belakang masalah. Nah, dari latar belakang masalah inilah baru Bapak Ibu bisa melakukan penelitian. Ya. Kemana penelitiannya? Kalau tadi judulnya implementasi lembaga adat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, misalnya, pada anak usia di bawah umur, di nagari mana misalnya, Padang Laweh Malalau, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang narkotika. Artinya, di situ Bapak Ibu, case-nya adalah kita harus melakukan penelitian di lembaga adat tersebut, di Padang Laweh Malalau. Ya, kita akan melihat nih, melakukan penelitian, kita akan bertanya, ya, karena pendekatan kita kan kualitatif nih, artinya observasi, wawancara, penemuan data itu diperlukan Bapak Ibu, ya. Kemudian kita ambil data tersebut. Oh, rupanya lembaga adat itu berperan aktif juga dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di nagarinya. Sebagai apa? Supporter atau support penegak hukum untuk memberantas tindak pidana narkoba pada anak di bawah umur. Dapat nih datanya. Itu yang nantinya akan Bapak Ibu tuangkan ke dalam latar belakang. Apa misalnya? Oh, kita kalau berbicara latar belakang, Bapak Ibu, kita berbicara masalah kajian umum dulu. Ya, kajian umum dulu. Apa yang menjadi dasar Bapak Ibu membuat ini? Oh, rupanya di dalam kajian umum tersebut kita mencari topik-topik yang bersifat umum. Ya. Tapi ujungnya nanti juga akan menjerumus kepada judul yang tadi Bapak Ibu angkat. Misal contohnya, tadi kita kan berkaitan dengan implementasi penyalahgunaan narkoba. Artinya kita melihat bahwa oh, negara kita negara hukum, ya. Nah, kita akan cari, ya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, ya, disebutkan bahwa negara kita negara hukum. Ya, kajian topik umum dulu nih, ya. Nah, negara hukum adalah ya, negara atau sistem pemerintahan dengan berbasis peraturan-peraturan yang mengikat dan bersifat final secara umum. Nah, kemudian baru masuk dalam hal ini, ya, dalam hal ini, ya, lembaga apa negara hukum juga memiliki sifat yang pasif di mana antara lain juga ada
pendekatan-pendekatan dalam hal suatu keorganisasian di suatu desa atau perangkat. Nah, barulah masuk kepada topiknya, ya. Nah, kepastian hukum adalah aja secara umum dulu nih. Kajian yang dibuat secara umum dulu, ya. Kepastian hukum adalah bla 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 bla. Nah, menurut buku, menurut artikel, menurut jurnal, ya, itu Bapak Ibu bisa ambil tuh data-datanya. Karena kan kita mengacu kepada pendekatannya adalah normatif empiris, misalnya. Atau bisa kepada undang-undang, bisa kepada buku, bisa juga kepada penelitian yang Bapak Ibu tadi sudah angkat. Sudah angkat. Nah, akhirnya ditemukan nih, nah, case-nya secara umum dulu. Secara umum, barulah masuk Bapak Ibu kepada implementasi dari lembaga adat tadi. Apa sih implementasi itu? Menurut buku, menurut artikel, menurut jurnal, gitu ya. Terus bagaimana peran lembaga adat itu sendiri? Berbicara kita baru kepada lembaga adat. Lembaga adat adalah suatu lembaga di ya dikaji lah dari beberapa buku, dari lain-lain sebagainya. Itu akhirnya muncul tuh. Barulah dari situ masuk kepada case. Case-nya apa? Berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika pada anak di bawah umur. Nah, baru kita masuk ke topik, ya kan, Bapak Ibu? Nah, disitulah baru kita menggali apa yang menjadi konteks permasalahan dari sebuah undang-undang yang dari awalnya undang-undang penyalahgunaan usia di bawah umur khususnya untuk narkotika adalah rehabilitasi di tahun 2025 menjadi penjara. Ini yang perlu harus kita bahas bersama. Kita ketika sudah berbicara masalah umum, baru kita berbicara masalah spesifik dari suatu judul yang dikaji. Kayak gitu. Jadi akhirnya muncul tuh. Kemudian dari hasil judul yang sudah Bapak kaji, kemudian dari hasil riset yang sudah Bapak Ibu dapatkan, misalnya, di mana? Di Nagari Padang Malalo tadi. Berkaitan dengan apa? Peran lembaga adat dalam penyalahgunaan tindak pidana narkotika, khususnya bagi anak di bawah usia atau di bawah umur. Nah, barulah jumpa tuh Bapak Ibu, ya kan? Jumpa tuh. Nah, Bapak Ibu bisa combine-kan dengan apa? Penelitian yang Bapak Ibu sudah kaji. Dari hasil yang Bapak Ibu tanyakan, dari hasil Bapak Ibu dapatkan, dari data-data yang telah diberikan, baik dari lembaga adatnya, baik dari penegak hukum yang setempat, itu pasti akan ada data-datanya. Oh, rupanya eh, tahun 2024 kepolisian Solok, ya karena Padang Malaloh itu adanya di Solok misalnya kan, itu menemukan kasus penyalahgunaan narkotika khususnya anak di bawah umur dari tahun 2004 sampai tahun 2025 mengalami peningkatan kayak gitu. Nah, peningkatan inilah yang akhirnya menjadi suatu problem, polse. Yang mana polisi tersebut akhirnya menjadi undang-undang. Kenapa sampai anak di bawah umur boleh dipenjara misalnya, ya nggak harus langsung masuk penjara. Karena apa? Karena peningkatan dari narkotika ini meningkat di setiap tahunnya. Makanya pemerintah mengambil alih bahwa ketika orang Kenapa nang Apollo tuh teh? maka dia akan Nggak kapok di Rumina tuh doh. Nak kamempan ke doyan di Apollo salah nasa kayo lo mah. akan jera, ya. Dari situlah akan muncul tuh latar belakang yang sesuai, ya, dari case, ya. Nah, semakin banyak buku-buku, jurnal yang Bapak kaji, artikel, ya, yang Bapak akan ambil, Bapak Ibu ambil, ini semakin banyak nanti kata-kata atau evolusi-evolusi di dalam skripsinya Bapak Ibu, ya. Jadi tidak hanya data, ya, data yang Bapak ambil misalnya dari nagari, dari lembaga adat, dari kepolisian, serta dari undang-undang nih data nih, ya. Kemudian dikombin, dikolaborasikan dengan apa? Buku-buku yang Bapak Ibu sudah dapatkan. Artinya apa? Pendekatan normatif dan empiris ini berjalan sesuai dengan semestinya. Nah, itulah yang nantinya akan dirumuskanlah ke dalam latar belakang masalah.
Saya rasa kalau seperti itu, 10 halaman tuh bisa Bapak Ibu. Ya, 10 halaman. Nah, di dalam latar belakang. Ya. Nah, latar belakang inilah yang menjadi tujuan atau pace utama Bapak Ibu nantinya dalam membahas problem narkotika tersebut di bab 3. Ya. Jadi kenapa memang latar belakang ini hanya bersifat covernya saja dulu. Jadi latar belakang ini cover Pak sebenarnya. Semua tuh cover. Makanya kenapa diambil dari gambaran umum dahulu. Dari gambaran umum, terus menjerumus, menjerumus, akhirnya baru ke spesifik. Tapi spesifik pun hanya bersifat cover saja. Ya. Atau misalnya gini, Pak, kami punya data, punya diagram, punya apa namanya grafik gitu. Grafik diagram itu nanti Bapak bisa masukkan ke dalam bentuk pembahasan. Tetapi ya Bapak Ibu ya, hasil dari grafik tersebut itu Bapak bisa tuangkan ke dalam latar belakang sebagai apa? Pengantar. Jadi nanti orang akan lihat kan, wah, menarik ya skripsinya atau proposal skripnya Pak Rinal atau Pak Pak Agus misalnya. Atau menarik ya proposal skripsinya Bu Anissa misalnya. Atau menarik ya proposal skripsinya Pak Mizi misalnya. Jadi orang ketika melihat latar belakangnya saja sudah menarik, pasti dia akan kepingin untuk membaca di bab tiganya, pembahasannya, ya. Tapi kalau misalnya orang udah, aduh, latar belakangnya udah seperti ini, pasti orang udah tahu aja problem masalahnya pembahasannya di bab 4 atau di bab 3 kayak gitu. Karena di prodi hukum tuh hanya sampai bab 4. Pertama apa latar belakang atau bab 1 pendahuluan, bab 2 itu ada tinjauan pustaka, nama tinjauan ya, di mana nanti di situ berisikan teori-teori, berisikan dengan beberapa konseptual-konseptual, ya, teori-teori yang dikembangkan, ya. Bab 3 itu nanti ada pembahasan, dan bab 4 itu adalah penutup. Jadi kita sebenarnya nggak sampai bab 5, tapi sampai bab 4. Simple, ya. Dulu kan sampai bab 5 ya. Kenapa? Karena di bab 3 tuh adalah namanya objek penelitian. Nah, tapi sebenarnya kenapa nggak dipakai lagi Pak di bab 3 objek penelitian? Karena pada saat proposal, objek penelitian itu sudah ada dalam rangkaian penulisan proposal. Itu adanya di dalam subjudul dari bab 1. Ada namanya objek penelitian. Kayak gitu. Ya. Jadi nggak dituliskanlah kembali di judul ya berkaitan dengan objek penelitian di bab 3. Makanya kita akhirnya hapus bab 3 itu tidak ada objek penelitian tetapi langsung kepada bentuk pembahasan. Jadi kita hanya ada 4 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka atau tinjauan yuridis ya. Nah, itu nanti berisikan teori-teori, terus bab 3 lah langsung pembahasan. Nah, disitulah nanti di pembahasan tersebutlah yang sudah tercovering dari latar belakang itu nanti akan dituangkan ke dalam bab 3 sebagai gambaran secara luas, gambaran secara umum, dan gambaran secara spesifik yang akan menjelaskan berkaitan dengan judul yang Bapak Ibu angkat. Barulah Bapak Ibu bisa pakai diagram, ya, berbicara masalah diagram-diagram, label-label, tabel-tabel itu Bapak Ibu bisa tuangkan. Hah? Juga apa? Tambahannya Bapak Ibu. Tambahannya juga diperlukan analisa pribadi untuk menarik sebuah gambar ya ke dalam sebuah tulisan. Contohnya bagaimana Pak Dion? Contohnya begini. Jadi tadi kan saya contohkan berkaitan dengan tingkat apa tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba di Nagari Padang Lawe Malalo di Solok dari tahun 2014 sampai 2024 sampai tahun 2025 mengalami peningkatan. Itu Bapak Ibu bisa tuangkan ke dalam analisis Bapak Ibu. Misalnya gini contohnya, dari data atau dari diagram di atas, maka ya kan disimpulkan tingkat apa peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika
selama tahun 2024 sampai 2025 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal inilah mengapa penulis sangat ingin mengangkat berkaitan dengan peran lembaga adat dalam penyalahgunaan narkotika, khususnya penyalahgunaan narkotika di apa pada anak usia di bawah umur. Di mana? Di Nagari Padang Lawe Malo menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 berkaitan dengan narkotika. Kayak gitu. Jadi keluar tuh analisis pribadi. Dari apa? Diagram yang sudah Bapak Ibu tuangkan di bab 4 di pembahasan. Ya kan? Diagram ini dari mana awalnya? Dari latar belakang yang sudah Bapak tampilkan awalnya. Covering itu tadi. Ada cover tadi ya. Nah, cover itulah dari latar belakang tersebutlah dituangkan ke dalam sebuah diagram. Dan diagram itu nanti Bapak Ibu bisa menganalisa sendiri. Dan analisa Bapak Ibu itu bisa dituangkan ke dalam skripsinya Bapak Ibu. Kayak gitu. Ya kan? Jadi nambah lagi referensinya. Mantap lagi makinan. Kokoh lagi makin skripsi yang Bapak Ibu kaji. Ya. Nah, itu kenapa enaknya di dalam eh, penemuan apa pendekatan normatif sama pendekatan empiris ini sangat sangat beragam. Ya, karena mengcombine antara prinsip-prinsip kajian-kajian kepustakaan juga dikombin dengan kajian-kajian lapangan, ya, kajian-kajian lapangan. Nah, itu akhirnya muncul ide atau latar belakang dari suatu masalah. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian apa? Berkaitan dengan rumusan masalah, ya, Bapak Ibu ya. Rumusan masalah. Apa sih sebenarnya rumusan masalah ini kan kadang Bapak Ibu itu kan kadang, oh berpikir ya, rumusan masalah itu sebenarnya apa sih? Ya. Sebenarnya rumusan masalah itu adalah suatu susunan kalimat, sebenarnya. Ya. Kalimat yang nantinya akan dipertanyakan di dalam bab 3. Dari apa? Dari sebuah permasalahan yang Bapak Ibu kaji di dalam latar belakang atau dari judulnya. Kayak gitu. Ya kan? Akhirnya menemukan nih dari apa yang Bapak Ibu ceritakan di dalam latar belakang itu akhirnya memberikan suatu ide pertanyaan, ya. Kalau tadi misalnya kita judul saya contohkan berkaitan dengan penyalahan gunaan narkotika pada anak usia di bawah umur, akhirnya ada pertanyaan gitu, ya. Pertanyaan itu diambil dari apa? Diambil di dalam 5W1H. Apa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan, itu, dan lain sebagainya. Gitu. Nanti akan muncul. Contohnya bagaimana? Bagaimana ya lembaga adat berperan aktif dalam penyalahgunaan penindakan penyalahgunaan narkotika khususnya bagi anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014, ya kan, di Padang Laweh Malo, atau nggak usah pakai Padang Laweh Malo, langsung kepada undang-undang tersebut. Bagaimana implementasi lembaga adat dalam ber, apa eh, perlindungan lah, kalau saya bilang perlindungan penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang 9 tahun 2014 tersebut. Akhirnya jadi pertanyaan, case-nya, ya, bagaimana nih? Terus yang kedua adalah bagaimana hambatan, ya, dari implementasi undang-undang tersebut khususnya dalam hal penyalahgunaan narkotika bagi anak di bawah umur. Jadi dua perumusan masalah. Dari apa? Dari latar belakang yang sudah dikaji. Nah, dan itulah nanti rumusan masalah itulah yang nantinya akan dibahas di dalam bab 3. Yang pertama bagaimana nih lembaga adat berperan aktif dalam perlindungan khusus apa pelarangan lah ya, pelarangan penyalahgunaan narkotika. Bagaimana lembaga adat berperan aktif? Diceritakanlah dari data yang saya dapat dari lembaga adat.
ditemukan bahwa lembaga adat juga berperan aktif. Kan ada di situ lembaga adat berperan aktif dalam bla 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 segala macam. Mungkin ada 10, ada 11 tugas, fungsi, dan wewenang. Itu bisa dikaji, bisa diangkat, dan bisa dibicarakan ke dalam eh, pembahasan di bab 3. Dikombin dengan apa? Buku-buku yang sudah Bapak Ibu ambil atau teliti di perpustakaan. Kayak gitu. Nanti akan berujung kepada apa? Ya, berujung kepada tujuan dan signifikasi tadi. Ya, dari hasil yang Bapak Ibu rumuskan, ya, dari kalimat tadi itu nanti akan berakhir pada suatu tujuan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai upaya penemuan permasalahan berkaitan dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika pada anak di bawah umur. Apa nih sekarang tujuannya? Ya, baik secara pemerintah, peneliti, dan masyarakat. Jadi akhirnya topiknya simple, jelas, padat, dan mantap. Akhirnya rangkaian tersebut. Ini jadi effort baru Bapak Ibu. Makanya kenapa di pertemuan kemarin saya sampaikan tugas Bapak Ibu adalah untuk mencari topik yang sedang hangat misalnya. Tidak hanya di lingkungan Bapak Ibu, tidak hanya di tempat kerja Bapak Ibu, tidak hanya juga kepada eh, kehidupan sekitar Bapak Ibu, itu nanti bisa menjadi suatu topik kayak gitu. Apalagi di Sumatera Barat yang di notabene-nya sistem hukum lisannya itu sangat tinggi kayak gitu. Yang saya rasa pasti secara normatif normatif sosial, ya, pendekatan normatif sosial ini sangat luar biasa sekali kalau misalnya Bapak Ibu sedang angkat itu, ya. Nah, contoh lagi yang paling sederhana. eh Mungkin di perdata tuh kebanyakan kepada tanah kas nagari misalnya. Atau tanah tanah bengkok ya. Kalau kita di Jawa kan namanya tanah bengkok ya. Kalau di Surabaya namanya tanah hijau. Tanah yang diperuntukkan sebenarnya untuk masyarakat. Tetapi izinnya itu pemerintah punya, pemerintah kota yang punya, ya, pemerintah kota yang punya. Ya, jadi sebenarnya tanah tanah bengkok atau tanah apa namanya tanah hijau, nah, itu bisa menjadi suatu problem tuh, ya. Di mana apa? Sekarang banyak tanah hijau atau tanah bengkok ini yang dikuasai oleh masyarakat sebenarnya tanpa surat izin. Ini kan menjadi suatu problem baru. Kenapa sampai misalnya tanah yang memang diperuntukkan kepada pemerintah malah dipakai oleh orang yang tidak berkepentingan? Itu bisa dikaji Bapak Ibu, ya. Atau misalnya tanah yang ada di sekitaran batang air. Kan banyak tuh di Padang Bapak Ibu. Di Padang itu banyak loh orang membuat rumah itu di pinggir kali, di pinggir air, ya. Di pinggir. Jadi akhirnya itu jadi problem. Padahal perdanya sudah mengatur. Tapi kenapa kok sampai orang-orang ini membuat rumah secara permanen misalnya atau semi permanen? Kan berarti ada problem di situ. Ada suatu apa namanya? Permasalahan. Kenapa sampai ini terjadi? Oh, rupanya kajiannya banyak. Karena ada kurangnya pengawasan, Pak. Karena tingkat apanya rendah, Pak. Karena mereka tidak mengetahui penggunaan lahan tersebut itu tidak untuk apa namanya masyarakat kayak itu. Jadi banyak akhirnya jadi problem. Itu Bapak Ibu bisa kaji, bisa Ibu teliti, ya. Atau misalnya berkaitan dengan kasus yang terjadi di dalam Bapak Ibu sendiri, ya. Banyak kok mahasiswa kita yang mengkaji berkaitan dengan putusan dari pengadilan yang di mana putusan tersebut itu adalah kasus yang dia tangani atau yang dia lagi iniin dialaminya sendiri, Bapak Ibu.
Banyak yang begitu sekarang. Contoh misalnya bapak ibunya KDRT, akhirnya cerai. Cerai, akhirnya keluar putusan pengadilannya. Dikajilah putusan pengadilannya, dijadikan skripsi. Kasusnya apa? Tidak tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Dibuatlah ke dalam topik. Kalau bagi pembimbing dan pembimbing melihat itu menarik, itu bisa dikaji Bapak Ibu. Ya kan? Enak kan? Simple ya. Kasus diri sendiri itu bisa dikaji ya ke dalam skripsi. Ya. Banyak sekarang hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Termasuk yang tadi saya bilang. Ya. Berkaitan dengan kenapa ya di Padang itu banyak sekali orang membuat rumah di batang air gitu ya. Padahal kan rumah di situ kan sebenarnya kan tidak boleh. Karena sudah ada perdanya. Kenapa itu akhirnya boleh? Ini kan menjadi suatu problem nih. Akan menjadi suatu topik baru. Itu Bapak Ibu bisa angkat. Yang sesimpel itu. Yang tiap hari misalnya kita lihat kok makin kumuh aja ya Padang ini ya. Kok orang udah buat aja rumah di batang air itu ya atau di pinggir apa namanya pinggir kali ya kalau bilang udah ramai gitu terus nanti akhirnya banyak problem yang tidak hanya masalah itu Pak tapi juga nanti akan mengarah kepada kesehatan akan mengarah kepada hukum akan mengarah kepada sosial kenapa orang sampai membuat rumah di batang air itu akhirnya banyak orang ya bisa saja menjadi kajian misalnya ya dari sisi kesehatannya misalnya apa yaitu eh, bagaimana drainasenya bagaimana sitasinya tempat pembuang kotorannya kalau rumahnya di dekat batang air ya dari segi sosialnya juga begitu bagaimana peran masyarakat akhirnya kan jadi problem nih ya. Nah, yang kita lihat aja nah itu jadi topik akhirnya Bapak Ibu kemudian yang kedua yang biasanya mahasiswa alami ya banyak mahasiswa kita juga begitu Bapak Ibu ya jadi yang awalnya kasusnya pribadi ya orang tuanya ya kemudian orang tuanya KDRT dari KDRT tersebut akhirnya putusan perceraian putusannya dikaji sama dia dibuat ke dalam skripsi Bapak Ibu dan menarik dilihat pembimbing wah itu bisa menjadi topik kayak gitu Bapak Ibu yang dialaminya sendiri itu pidana banyak seperti itu. Kalau perdata mungkin lebih kepada kas ya tanah 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 nagari itu banyak yang orang akhirnya buat ini ya buat skripsi ya terus eh, hukum lisan di dalam suatu peran adat ya. Eh, Baru ada juga yang sekarang lagi menguji berkaitan dengan hak cipta ya hak cipta ini sekarang agak di ini nih di problem terutama misalnya ada yang mengkaji kemarin berkaitan dengan hak cipta dalam sebuah lagu ya lagu ini berkaitan dengan kasus penyanyi Indonesia dari Ahmad Dhani dan lain sebagainya yang menyanyikan lagu dia tanpa izin ya kemudian diminta royaltinya itu akhirnya menjadi problem kenapa itu baru diungkap sekarang kayak gitu dan kajian hukumnya juga ada berkaitan dengan hak cipta orang kaji itu anak mahasiswa kita ada yang mengkaji itu sekarang ya dan banyak lagi sebenarnya yang Bapak Ibu bisa kaji sebenarnya dari beberapa topik atau ide-ide yang nantinya ide tersebut itu bisa Bapak Ibu tuangkan sebenarnya ya ke dalam sebuah skripsi yang Bapak Ibu sedang kaji. Nah, makanya kenapa kemarin di pertemuan kita sebelum Lebaran, saya ada tugas ke Bapak Ibu untuk silakan Bapak Ibu melihat keadaan lingkungannya, keadaan kantornya, dan keadaan sosialnya untuk bisa menemukan ide baru berkaitan dengan judul. Nah, nanti judul itu bisa Bapak Ibu tuangkan ke dalam suatu latar belakang. Atau misalnya Bapak Ibu bisa diskusikan ke saya, atau bisa ke Bu Aisyah juga, atau juga bisa ke Pak Yama juga, atau bisa ke Pak Hengki juga. Kayak gitu, tentang judulnya yang Bapak Ibu kaji. Atau ke saya juga boleh. Pak, saya punya judulnya tentang eh, penolakan identitas, misalnya.
penolakan identitas dalam apa unsur kewarganegaraan, ya, yang dianut ke dalam sebuah anime One Piece chapter 1438. Kan ada tuh di dalam film One Piece, sekalipun seorang animator itu Bapak Ibu, bahkan animator saja itu bisa menjadi referensi ide baru Bapak Ibu untuk membuat suatu judul. Kayak gitu. Banyak sekarang yang eh apa ya, yang membuat judul dari suatu perantau apa, ide-ide dari animator-animator itu. Sekarang banyak sekali yang mengkaji berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ini jadi akhirnya ada problem solving yang memang orang akan, wah, menarik ya untuk dibahas gitu. Atau berkaitan dengan sistem keperdataan di dalam susunan apa strukturisasi dana tara. Nah, itu bisa dikaji tuh. Dana tara kan sekarang lagi bagus-bagusnya nih, hawa-hawanya lagi sangat apa namanya, panas-panasnya. Ah, itu bisa aja dikaji Bapak Ibu, baik dari segi hukumnya, dari segi hukum administrasinya, dari segi keperdataannya, dari implementasi keperdataannya nanti seperti apa, itu akan menarik sekali. Nah, itu bisa Bapak Ibu kaji di dalam suatu rangkaian yang sudah saya sampaikan tadi, dari mulai penemuan topik, latar belakang masalah, perumusan masalah, hingga kepada tujuan dan signifikasi dari judul yang Bapak Ibu angkat. Nah, itu nanti akan lebih 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 elegan. Nah, ya. Dari awalnya hanya ide, ya, akhirnya berakhir kepada skripsi, ya, skripsi Bapak Ibu. Nah, itu sungguh luar biasa sekali ya kalau hal yang seperti itu bisa sampai di apa dilihat. Kemudian di sini ada penjelasan sebenarnya Bapak ya, penjelasan berkaitan dengan penentuan topik. Nah, tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu ya tentang sebenarnya case judul penelitian itu sebenarnya rangkaian dari apa ya? Problem ya sebenarnya, atau identifikasi masalah. Makanya kenapa saya contohkan tadi adalah sebenarnya penentuan topik itu adalah berawal dari sebuah ide, ya, ide yang dirasa ide tersebut itu bisa menjadi sebuah penemuan, ya, penemuan gitu. Apa? Ya seperti yang tadi saya contohkan, implementasi peran lembaga adat dalam perlindungan atau penindakan tindak pidana narkotika pada anak usia di bawah umur. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang narkotika. Ini nanti akhirnya, sebenarnya lembaga adat itu berperan nggak ya di dalam penindakan penyalahgunaan narkotika, khususnya untuk anak di bawah umur. Oh, berperan sebenarnya. Maka dari itu perlu kita lakukan riset. Ya, dari riset tersebut akhirnya ditemukan, wah, bisa ya rupanya lembaga adat ini berperan juga ya dalam bentuk pengawasan, khususnya apa bagi tindak pidana narkotika anak di bawah umur. Wah, jadi case judul tuh. Soalnya Bapak Ibu, kan bagus ya. Oke, ini jadi case nih. Wah, ini bisa diangkat nih. Dan saya sudah tanya nih sama wali nagarinya dan lembaga adatnya. Ternyata berperan aktif. Buat angkat. Jadilah suatu apa ya, judul penelitian. Nah, kayak gitu kan. Oh, rupanya Bapak Ibu punya judul lagi nih. Saya lihat kok di Padang itu kok banyak sekali ya orang-orang membuat rumah itu di batang air. Ya, kan akhirnya sekarang makin padat nih Padang nih. Ya, akhirnya makin apa ya, eh, ya nanti berujung kepada sumbatnya air, terus banjir dan lain sebagainya, sinisasinya banyak nih ya. Itu juga akhirnya, ini bisa nih dibuat judul, bagaimana peran Perda dalam pengawasan, ya, tanah, ya, ya, tanah khususnya di apa namanya, sekitaran
kali ya. Kalau di Jakarta kan namanya kali ya. Kalau di sini saya lihat kemarin apa namanya batang air ya. Orang sini bilangnya batang batang air ya. Nah, itu bahkan dijadikan rumah itu dijadikan semi permanen gitu. Di semen gitu ya kan. Kok ini jadi problem makinnya. Apakah di pengawasan pemerintahnya tidak ada atau masyarakat sosial tersebut yang acuh tak acuh atau malah yang buat itu tidak tahu kalau misalnya perdanya ada. Nah, itu akhirnya menjadi problem tuh. Dari hukum tata ruangnya dapat, dari segi kesehatannya dapat, dari segi pengawasannya dapat, dari segi hukumnya lebih dapat. Ya, dari tata ruang ya, tata ruang itu maksudnya ada salah satunya RT RW ya Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Nah, itu akhirnya jadi problem nih. Sebenarnya bagaimana Pak Kota Padang itu mempetakan tata ruangnya? Nah, itu kita juga harus melihat unsur tata ruang. Kan perdata juga, Bapak Ibu perdata ya. Perdata itu kan salah satunya juga ada unsur yang berkaitan dengan tata ruang. Kayak gitu. Nah, ada yang bersifat kan perdata itu ada BW, ada bisnis ya. Nah, kalau BW kan salah satunya tidak hanya tentang orang, tapi juga tentang tanah juga ada. Agraria lah ya, agraria. Jadi itu bisa menjadi suatu topik, ya. Yang topik itu nantinya bisa menjadi suatu apa ya, tren pengembangan misalnya. Padahal sekitar kita Bapak Ibu, ya kita nggak sekitar kita aja bisa bisa menjadi judul. Apalagi misalnya Bapak Ibu misalnya mengangkat topik tentang dirinya sendiri misalnya kan gitu. Nah, itu lebih lebih ini lagi kan. Makanya kenapa saya suruh di pertemuan 5 kemarin, silakan Bapak Ibu tugasnya untuk membuat apa namanya? Judul penelitian skripsi Bapak Ibu yang diangkat dalam keadaan Bapak Ibu yang ada di lapangan. Nah, itu makin lebih lebih mantap lagi. Misalnya kayak Pak Rinal itu kan ada di Bawaslu ya atau di KPU. Nah, ini sengketa-sengketa pemilu, sengketa Bawaslu itu bisa diangkat, Pak, ke dalam topik judul penelitian, misalnya. Atau misalnya berkaitan dengan hak veto, peradilan pemilu. Sebenarnya peran peradilan pemilu itu seperti apa? Sorry, peran pengadilan pemilu. Nah, sebenarnya peran pengadilan pemilu itu seperti apa sih di dalam hukum tata negara yang berkaitan dengan keperdataan? Jadi ada balance perdata dan ada balance ke tata negara. Sebenarnya bagi personel atau bagi si calon pasangan itu ketika dia melanggar apa sih dampaknya? Atau hanya sebagai teguran saja? Dalam unsur undang-undang pemilu, undang-undang Bawaslu itu kan itu bisa dikaji secara keperdataan privatnya. Nah, itu juga sebenarnya bisa juga kajian-kajian hal yang seperti itu menjadi ide baru kayak gitu. Nah, makanya kenapa sebenarnya lebih banyak minimal tuh 3 judul lah. Kalau misalnya mau datang nih kan ke dosen pembimbing kan, entah ke saya, entah Bu Aisyah, atau siapa ya, Pak Hengki, atau Pak Yama gitu kan, Bapak Ibu, bisalah punya ide itu minimal 3. Nah, ide tersebut nanti itu pasti kita akan apa namanya ya, akan lihat lah gitu ya, akan kita saring. Oh ini kayaknya bagus. Ini rupanya lebih bagus. Hah? Ini lebih bagus dan lebih spesifik. Nah, ini aja yang kita pakai. Biasa lebih lebih pada hal yang seperti itu. Dan biasanya kita akan tanya juga kepada mahasiswanya, Bapak Ibu mahasiswa, kira-kira kalau Bapak Ibu mau ngangkat seperti ini, gimana nanti realisasinya, bagaimana penelitiannya, ada objek penelitiannya seperti apa, kayak gitu. Sudah ada nggak gambarannya, kayak gitu. Kita akan tanya itu. Kenapa? Karena yang berperan aktif itu Bapak Ibu, kayak gitu. Agar apa? Menjadi suatu komponen yang layak untuk diujikan, kayak gitu. Karena apa Bapak Ibu? Ya karena proposal skripsi itu kan sebenarnya kan gambaran dasar, ya, gambaran dasar Bapak Ibu ya memperkenalkan topik yang nantinya Bapak Ibu akan angkat. Karena juga pasti dosen itu akan bertanya,
penguji itu akan bertanya, kenapa Bapak Ibu mahasiswa mengangkat topik yang ini? Kenapa? Ya kan pasti karena problem. Dan itu Bapak Ibu pasti ceritakan. Kenapa sampai ingin mengangkat eh, permasalahan atau judul ini, penelitian ini? Itu pasti akan diceritakan. Yang awalnya karena ide, kayak gitu. Nah, itu yang kenapa penentuan topik itu sangat berpengaruh untuk jalannya suatu rangkaian-rangkaian di dalam proposal skripsi maupun di skripsi itu sendiri. Nah, itu ya Bapak Ibu. Next. Nah, terus ada yang namanya unsur-unsur suatu masalah dapat diteliti secara ilmiah. Nah, ini biasanya Bapak Ibu mengkaji dari beberapa masalah penelitian yang tampak atau dirasakan sebagai suatu tantangan bagi peneliti untuk dipecahkan dengan mempergunakan keahlian atau kemampuan profesionalnya. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Ketika Bapak Ibu mengalaminya sendiri atau melihatnya sendiri, ini akhirnya menjadi suatu peluang, ya. Peluang Bapak Ibu untuk bagaimana caranya agar case masalah ini tuh terpecahkan. Yang tadi contohnya saya sampaikan berkaitan dengan implementasi lembaga adat dalam tindakan eh, apa penyalahgunaan narkotika. Unsurnya pidana, ya, bagi anak di bawah umur. Ini kan akhirnya melihat kok bisa ya akhirnya yang awalnya tahun 2024 undang-undang tentang narkotika ini khususnya anak di bawah umur hanya direhabilitasi, kenapa di tahun 2025 diperbarui kemungkinan akhirnya jadi penjara? Apa yang terjadi? Rupanya dari hasil penelitian yang Bapak Ibu lihat, tren trendingnya itu sangat luar biasa sekali. Penyalahgunaan narkotika bagi anak di bawah umur. Tahun 2024 tuh sampai 2025 mengalami peningkatan yang luar biasa. Kayak gitu. Nah, itu bisa akhirnya menjadi apa ya? eh, ide-ide intelektual yang Bapak Ibu itu bisa akhirnya bisa muncul tuh begitu. Nah, itu salah satunya. Termasuk juga batang air tadi. Kenapa kok rumah-rumah di Padang itu kok banyak sekali yang di pinggir-pinggir batang air itu akhirnya bisa menumbuhkan ide-ide intelektual yang Bapak Ibu kaji, ya. Atau misalnya Bapak Ibu ya kan membuat suatu ide yang akhirnya tujuan signifikannya tadi menjadi suatu rumusan bagi pemerintah. Khususnya apa? Misalnya berkaitan dengan ide bagaimana caranya memberantas kasus korupsi di Indonesia. Nah, ini cukup berat sebenarnya apanya eh, inovasinya. Tapi ini bisa saja menjadi suatu referensi nantinya ke depannya bagi pemerintah. Sama halnya seperti yang kemarin saya contohkan, ya kan? Bapak Ibu melakukan penelitian nih, khususnya untuk tiga bayi kembar. Nah, ya kan? Nanti penelitian ini akhirnya menemukan suatu apa namanya problem. Kemarin kan ada saya contohkan tiga bayi kembar, di mana dari segi sosialnya, ya, penelitian dari segi sosial, mana yang nantinya akan berpengaruh ya kepada dunia atau kepada masyarakat dari tiga bayi kembar tersebut yang di apa namanya, ditaruh ya, bukan ditaruh ya, tapi ditempatkan ya ketiga bentuk kesejahteraan. Ada kaya, sedang, dan miskin. Dari tiga tersebut, yang satu ditaruh di tempat orang kaya, yang satu ditaruh kepada orang yang ya balance, ya, yang satu ditaruh kepada kesejahteraan yang miskin. Mana dari tiga ini mempunyai sifat yang bisa memberikan apa namanya eh, perubahan ya kepada dunia lingkungannya. Misalnya. Itu kan bisa jadi akhirnya ide-ide tersebut dari apa? Masalah-masalah penelitian yang tampak atau dirasakan sebenarnya. Kalau kita lihat kan, oh rupanya nanti ya yang kaya tuh lebih ke
kemana, ke ya, ke buruk atau ke baik gitu kan. Yang miskin lebih maju gitu, atau yang sedang ya biasa saja karena orang tuanya mampu dan ya gitu. Nah, itu kan akhirnya ada peningkatan dari segi SDM, dari segi sosial, dari segi budaya, dari segi karakter itu akan nampak gitu. Nah, kan akhirnya menemukan suatu inovasi baru ya, bahwa dari hasil riset yang sudah dilakukan bertahun-tahun, nah itu kan riset dari bertahun-tahun, itu menemukan bahwa anak yang dilakukan penelitian dari tiga kesejahteraan ditemukan bahwa bla 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 itu juga, tapi itu kan kajiannya luas ya Bapak Ibu. Kita melihat dari segi penemuan masalah. Tapi saya rasa yang tiga tadi saya contohkan, saya rasa itu bisa Bapak Ibu pakai sebenarnya nanti ke dalam suatu pemecahan atau masalah penelitian yang tertampak atau yang dirasakan eh, bagi peneliti itu sendiri. Atau misalnya seperti Bapak Ibu sudah mempunyai judul sendiri, kayak Bu Nur Hasni kemarin itu kan beliau punya judul ya, yang itu dirasa itu bisa diangkat ya, untuk sebuah pemecahan masalah khususnya bagi anak-anak yang terkena kanker yang masalah saya. Nah, itu bagaimana nanti dari segi hukum kesehatannya, dari segi hukum perdatanya itu nanti akan lebih lebih apa lagi tuh? Lebih signifikan gitu. Atau dari segi apa namanya? Kalau dari em, hukum kesehatan itu kan ada terapeutik namanya. Hubungan langsung antara dokter dengan pasien. Seperti apa? Ah, gitu. Nah, itu nanti akan menjadi suatu apa ya? Keunikan. Karena apa keunikannya? Karena ya kita sebenarnya melihat secara langsung. Kita hadir di situ. Kita kita masuk ke dalam sebuah lingkungan tersebut dan lingkungan tersebut tuh kadang disupport, kadang tidak. Yang tidak ini akhirnya menjadi suatu problem masalah yang wajib kita harus kaji karena yang nantinya kajian tersebut atau penelitian tersebut nih dapat mencapai suatu pemecahan masalah. Kayak gitu kan secara proporsional segitu. Dari dari undang-undang nanti bisa saja nanti dari hasil penelitian Bapak Ibu tersebut bisa menghasilkan suatu undang-undang atau perda khususnya untuk anak-anak yang mengidap kanker gitu atau apapun gitu ya. Atau penyakit menular karena kan sekarang kan undang-undang kesehatan itu kan sekarang udah mulai mau digabungkan menjadi satu Bapak Ibu ya. Di situ ada undang-undang tentang menular ya, kesehatan, rawat, pelayanan, banyak sekali di undang-undang kesehatan tuh yang akhirnya kita bisa bahas bersama kayak gitu. Nah, itu juga akhirnya dari problem itulah memunculkan suatu kemampuan profesional dari Bapak Ibu dalam melakukan penelitian. Jadi itu yang kenapa perlu secara ilmiah. Kemudian yang kedua lah masalah penelitian tuh merupakan kondisi yang menunjukkan kesengajaan atau gap antara peristiwa atau keadaan yang nyata. Nah, ini memang kalau tidak nyata kan Bapak Ibu kan susah untuk melakukan penelitian kecuali penelitian tersebut itu sudah ada. Nah, dan Bapak Ibu bisa memperbaharuinya melalui pendekatan normatif. Kemarin sudah kita bahas juga pendekatan normatif. Ya, artinya bisa mengkaji kepada bentuk originalitas dari yang lalu, yang lampau, kemudian diperbaharui atau di-upgrade lagi. Yang ke sekarang, kemudian ada undang-undang, kajian-kajian prinsip ilmiah, dan kajian-kajian lainnya itu saya rasa itu bisa. Tapi kalau yang unsur-unsur secara ilmiah ini itu memang kepada bentuk-bentuk kualitatif ya atau memang langsung kepada empiris yang memang melihat secara langsung peristiwa-peristiwa ini gitu ya. Sebagai nanti jatuhnya kepada tolak ukur tertentu atau doselen sebagai kondisi ideal atau seharusnya bagi peristiwa atau keadaan tertentu itu tadi. Artinya ya empiris ya, kebanyakan pada empiris. Jadi memang melihat, wah benar ya akhirnya ya lembaga adat itu memang berperan aktif ya akhirnya. Akhirnya menjadi suatu peristiwa gitu ya. Sayang selama ini saja masyarakat tuh nggak tahu gitu. Atau secara kalayak ramai masyarakat nggak tahu gitu.
berkaitan dengan lembaga adat ini, peran pentingnya. Akhirnya apa? Dari penelitian atau skripsi yang Bapak Ibu buat, akhirnya apa? Lembaga-lembaga adat yang lainnya di desa Bapak Ibu, di desa tetangga-tetangga itu akhirnya ikut tuh, ya, sebagai bentuk perlindungan pengawasan misalnya. Dari lembaga adat tersebut kepada apa? Bagi penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi anak di bawah umur. Jadi lembaga adat itu berperan juga. Akhirnya menjadi desa percontohan lah, kalau orang bilang kan, lembaga adat percontohan gitu. Akhirnya bisa ditiru tuh, konsepnya. Jadi memang supporting dari penegak hukum tentunya. Itu juga bisa menjadi suatu unsur-unsur yang nomor dua secara ilmiah. Kemudian ada masalah penelitian adalah keraguan yang timbul terhadap suatu peristiwa atau keadaan tertentu berupa kesangsian tentang tingkat kebenarannya suatu peristiwa atau keadaannya. Ini biasanya yang ketiga. Ini eh, kenapa saya minta Bapak Ibu untuk melakukan penelitian? Karena apa? Karena untuk mengurangi case unsur yang nomor tiga ini tadi. Ya. Jadi dilakukan penelitian dahulu sebelum melakukan mengerjakan judul proposal, judul skripsi, itu dilakukan penelitian dulu agar apa? Agar skripsi yang Bapak Ibu buat itu menjadi lebih kuat lagi argumennya. Ketika apa? Sudah mempunyai data-data yang pasti, data-data yang benar dari penelitian yang Bapak Ibu sedang kaji. Artinya tambahan data nanti. Tambahan data, tambahan peristiwa dari keadaan yang sebenarnya bagaimana. Itu nanti bisa menjadi apa ya namanya? Bisa menjadi eh, bukti tambahan, Pak Ibu. Ya, bukti tambahan yang nantinya Bapak Ibu bisa sampaikan ke dalam bentuk pembahasan. Nanti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa pembahasan atau bab 3 itu menceritakan apa yang menjadi case di dalam latar belakang yang Bapak Ibu angkat, serta judul yang Bapak Ibu masukkan, ya, yang Bapak Ibu terbitkan. Kan itu dia, ya. Rupanya di dalam penelitian yang Bapak Ibu ambil ada tuh data-data, baik data-data numerik, ya, data-data tabel, bahkan ada peta bahkan misalnya, atau perencanaan, misalnya lembaga adab, ya kan, atau apapun yang nantinya Bapak Ibu bisa tuangkan ke dalam skripsinya Bapak Ibu. Nah, dan itulah baru nanti bisa Bapak Ibu gunakan analisis Bapak Ibu pribadi, ya, untuk merangkai suatu data yang Bapak Ibu ambil. Dan ini makanya saya sampaikan tadi kan di awal, dari data dan kasus di atas bahwa tingkat penyalahgunaan narkotika bagi anak di bawah umur dari tahun 2024 sampai 2025 mengalami peningkatan yang signifikan, di mana tahun 2024 mengalami peningkatan 30% dan pada tahun 2025 eh, mengalami peningkatan sebanyak 50%. Hal inilah mengapa akhirnya Undang-Undang tentang Nomor 9 tahun 2014 tentang narkotika ini diperbarui menjadi undang-undang yang baru dengan signifikan hukuman menjadi penghukuman anak boleh di penjara dan tidak untuk direhabilitasi. Artinya itu nanti bisa muncul tuh, ya, yang seharusnya peristiwanya Bapak Ibu mungkin ya tingkat kebenarannya masih kurang, ya Bapak Ibu dari data penelitian yang Bapak Ibu ambil ini bisa menjadi penelitian yang lebih kokoh lagi, ya, di dalam skripsi Bapak Ibu. Nah, itu yang kenapa secara alamiah itu ilmiah itu memang sangat sangat dipengaruhi atau diperan sekali ya dalam hal tersebut. Nah, itu salah satunya dari unsur tiga ini, saya rasa Bapak Ibu nantinya bisa merefleksikan sebenarnya atau bisa membayangkan gitu kan, apa yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan unsur-unsur eh, suatu masalah dapat diteliti secara ilmiah. Kemudian juga ini ada cara formal menemukan masalah.
Jadi memang cara formal menemukan masalah adalah yang pertama rekomendasi suatu riset. Nah, ini biasa bab terakhir nih, atau suatu laporan penelitian memuat kesimpulan dan saran umumnya menunjukkan kemungkinan penelitian lanjutan atau penelitian lainnya berkaitan dengan kesimpulan yang dihasilkan. Jadi memang kenapa di dalam suatu penelitian atau skripsi itu perlu adanya kesimpulan. Nah, ini karena apa? Karena apa yang kita rangkai dari atas sampai bawah ini akhirnya menemukan tujuan tadi, Bapak Ibu. Tujuan yang signifikan. Apa yang menjadi tujuan akhirnya Bapak Ibu membahas judul yang Bapak Ibu angkat. Apa yang menjadi kesimpulan? Artinya setiap apa yang kita teliti pasti menemukan titik terang dari apa yang kita sedang kaji. Apa yang menjadi titik terangnya? Oh, akhirnya kita mengetahui dengan sesama dan bahkan saja sebuah skripsi pun bisa menjadi referensi kayak gitu. Nah, ini akhirnya bisa menjadi rekomendasi suatu riset yang nantinya Bapak Ibu bisa tuangkan tuh. Nah, ya kan? Bapak Ibu atau misalnya Bapak Ibu sedang berorasi nih, atau sedang kumpul dengan para pejabat atau di suatu seminar misalnya, di suatu seminar-seminar yang berhubungan dengan kesehatan. Akhirnya dari yang Bapak Ibu kaji, akhirnya itu bisa dituangkan tuh ke dalam ide-ide baru di dalam seminar tersebut. Bapak, dari hasil riset yang kami kembangkan kemarin selama 6 bulan itu kan, saya menemukan banyak sekali problem-problem permasalahan khususnya bagi pelayanan-pelayanan kanker di rumah sakit, khususnya di Bangsal. Padahal kita mengetahui, ini contoh ya Bu ya, contoh ya, contohnya. Tadi kita mengetahui bahwa di dalam Undang-Undang 20 tahun 2025 tentang hukum kesehatan sudah ada pasal-pasal yang berkaitan dengan sebuah pelayanan. Misal. Ini contoh ya Bu ya. Nah, gitu. Akhirnya apa yang menjadi problem solving itu akhirnya terpecahkan, gitu. Terpecahkan. Dan ini menjadi suatu penemuan baru bagi yang nantinya bagi ide baru ya kesimpulan baru ini akhirnya tantangannya terpecahkan seperti itu. Oke Bapak Ibu kira-kira sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu jam berapa ya? Oh udah jam 18.12 udah pas. Gimana Bapak Ibu? Pas Pak Dio, udah Oh ngaji di sini. oke siap Bapak Ibu. Mungkin Wah, sekian dari perkuliahan kita pada hari ini. Mungkin semoga Bapak Ibu membantu untuk nanti bisa mengeksekusi apanya skripsinya. Tapi jangan segan-segan untuk eh, sampaikan ke saya bisa ke siapapun dosennya untuk sama-sama kita berbicara nanti akan kemana arah dan tujuan Bapak Ibu berlabuh pada skripsinya. Begitu. Jadi itu sih dari saya ya Bapak Ibu ya. Saya sekali lagi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin pada Bapak Ibu semuanya ya. Walaupun saya tidak bisa menghadiri Bapak Ibu secara apa ya satu persatu ya di rumah-rumah, tapi kita bisa bermaaf-maafan di dalam Zoom meeting ini. Begitu. hmm. Oke, Ibu. Sama-sama Pak Dio. Ya, siap. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima Pak Dio. kasih. Terima kasih, Bu Mama Ani, terima Bu, kasih. Pak Asrul, Pak Dinal, Bu Anis, Pak Mizin. Izin live-nya Pak. Izin juga.